Tahun 2005 ini saya masih dapat kasus seperti ini nih ya. Sudah ada kasusnya gitu. Bahkan kemarin saya lihat, saya nggak tampilkan di sini karena kebetulan anak ini udah nggak ada ya, sudah meninggal dunia. Di tangan ya, sampai diamputasi tangannya. Iya, tahun 2020. Mangga, coba deh Mas Devi bacain nih. Pasiennya diberikan infus pekat ya, mungkin ini bahasa dari keluarga pasien, karena sudah disuruh pulang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat luar biasa pastinya kita kembali lagi di Aswida ya. Kemarin kita ngomongin masalah hidung, ya stoma. Nah, jadi kita kembali lagi ke wound care ya pada hari ini ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang mungkin ini juga menjadi sangat banyak ya kasus terjadi di daerah ataupun di kota-kota besar juga sangat banyak pos penggunaan infus biasanya pada bayi ya. Nah, pastinya hari ini kita sudah bersama dengan Bu Wida. Ya, halo Bu Wida. Halo juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru hari ini ya. Alhamdulillah, lagi deadline ini nih, lagi deadline tentang masalah pandemi COVID untuk buku terbarunya dengan Prof. Hari Krishna untuk ASEAN ya, untuk ASEAN Council. Jadi kita mau menerbitkan buku nih Mas Devi, sudah mulai deadline sampai Agustus ini. Jadi saya kejar-kejaran deadline juga nih. Tapi kelihatannya Aswida terus-terusan banyak yang tanya ya. Jadi mau nggak mau kita harus komitmen nih dengan Aswida ya. Pastinya orang karena di Aswida ini diberikan tips and trick Bu yang simple. Jadi makanya orang sangat banyak ya. Karena juga makin hari viewernya makin tinggi, apalagi kemarin tentang luka bernanah ya. Itu luka bernanah karena itu pasti orang search di Google ataupun di YouTube bagaimana sih perawatan luka bernanah. Nah, itu juga sangat tinggi. Jadi emang yang sangat tinggi itu contohnya seperti itu ya. Nah, ini juga mungkin hal yang kita akan bahas hari ini juga mungkin akan menjadi trending ya, karena memang sangat sering ya terjadi luka ya pos pemasangan infus pada bayi gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan harus hati-hati banget ya jika ada luka pada bayi gitu. Oke, silakan Bu Wida diskusinya hari ini. Oke, ya, thank you Mas Devi. Jadi memang kasus pemasangan infus pada bayi, kita kan biasa memang ya pasang ya. Terus kemudian kita biasa juga masukkan beberapa macam obat-obatan infus yang cukup pekat gitu ya. Dan memang kulit bayi ini sangat sensitif sekali. Sebetulnya lapisan dari kulit bayi itu sudah terbentuk, hanya memang dia sel-selnya tuh masih jarang, jadi masih agak lemah. Memang harus hati-hati. Tapi kalau ada luka, itu mestinya kita harus melakukan perlakuan yang nggak boleh keliru. Misalnya, diberikan antiseptik pada luka. Nah, itu tidak dianjurkan memang, karena memang antiseptiknya sendiri kepada kulit bayi itu tidak ramah, ya, tidak cukup ramah untuk itu. Yuk kita coba lihat slide-nya nih, Mas Devi. Saya tampilkan nih, tahun 2005, sorry, 19. Udah kayak senior banget ya. Tahun 2005 ini saya masih dapat kasus seperti ini nih ya. Sudah ada kasusnya gitu.
Bahkan kemarin saya lihat, saya nggak tampilkan di sini karena kebetulan anak ini udah nggak ada ya, sudah meninggal dunia. Di tangan ya, sampai diamputasi tangannya. Saya sampai mau akses untuk membantu saja nggak bisa. Tapi kebetulan ini saya dapat aksesnya untuk pasien bayi. Iya, di salah satu rumah sakit anak ya, di situ tahun 2005 bagaimana caranya untuk melakukan tindakan perawatan pada kasus seperti ini. Yang harus dilakukan memang hanya otolisis debu demam. Kita tidak lakukan perlakuan yang kasar. Misalnya dibuat dia berdarah dengan pembedahan dan lain sebagainya, itu malah merusak. Dan cukup dengan otolisis debu demam supaya jaringan yang warnanya hitam itu menghilang. Bisa dilihat percepatan proses otolisis debu demam pada bayi tanggal 18, tanggal 21. Sangat efektif sekali, ya. Sangat cepat sekali. Yuk kita lihat yuk. Kasusnya tahun 2020. Oke. Ini tahun 2020 ya. Tahun 2020. Iya, tahun 2020. Mangga, coba deh Mas Devi bacain nih. Pasiennya diberikan infus pekat ya. Mungkin ini bahasa dari keluarga pasien. Karena sudah disuruh pulang ke rumah. Jadi ada luka, Mas, katanya. Jadi karena terjadinya infus pemberian mungkin kristaloid ataupun pemberian cairan yang sangat pekat ya pada bayi akan menjadikan terjadinya kemerahan biasanya pertama pada bayi ya. Soalnya baru akan menjadi yang sangat iritatif itu, Mas. Jadi yang saya juga agak miris adalah keluarga pasien sendiri loh yang bicara gitu. Bahwa kan sebetulnya kalau kayak begini kan ada tindakan ya, ada tindakan yang bermasalah gitu oleh rumah sakit ya. Nah, terus kemudian ini bentuk lukanya ya. Jadi karena kebetulan dekat dengan kita, jadi minta bantuan di wilayah mana yang bisa kita lakukan. Kurang lebih sama ya, lihat. Oh, kayak gini kalau mau lakukan debu demam ya kasihan pasiennya. Oke. Okay. Jadi time manajemen ya, Bapak Ibu ya. Tetap time ya, time management. Berarti kita lakukan tissue management dengan otolisis debu demam ya. Intinya dengan autolisis. Ini pertemuan pertama, Bu ya? Ya, ini pertemuan pertama. Itu laporan dari keluarga yang pertama. Pasien sudah dikasih hidrogel, betul loh, sudah dikasih hidrogel. Berarti kan sudah dianjurkan untuk lakukan otolisis. Tapi sayangnya, sekali lagi, penggunaan hidrogel itu membutuhkan transparan film. Oke? Kalau tidak digunakan transparan film, yang terjadi adalah apa? Airnya akan menguap karena konten dari hidrogel itu adalah air, kandungannya air. Jadi fungsinya jadi tidak bermakna ya. Jadi kenapa kok kita mesti kalau mau pakai boleh tapi campurkan gitu. Misalnya dengan transparan film atau kalau di kita biasanya kita berikan metcovazin salep gitu ya. Karena simpel gitu ya. Usia bayinya 11 bulan ya Mas Devi ya. Lihat tanggal 14/8/2020. Jadi ini masih berlangsung dalam perawatan, tapi saya mau menekankan tentang pentingnya otolisis debu demam pada kasus-kasus infus bayi. Kalau tadi di kaki, ya kayak venaseksi gitu kan di kaki, ini sekarang di selangkangan ya, ada iliak ya, iliak kaki. Jadi ini yang kita lakukan, taruh seperti itu, ya. Ini bisa kita fiksasi atasnya, primernya dengan metcovazin salep, terus udah gitu. Di atasnya kita bisa fiksasi, ya, bisa dengan algel atau dengan kasa, tapi untuk supaya pasiennya nyaman, di atasnya ya kita kasih dia dengan foam. Kita pakai transparan film di sini untuk menjaga ini aja, karena pasiennya kan pergerakannya banyak, terus udah gitu dia banyak alergik juga nih ternyata dengan beberapa plester ya. Jadi ya sudah deh kita pakai transparan film yang cukup ramah untuk kulit bayi. Emang kulit bayi ini memang sangat sensitif ya. Oke, ini modelnya seperti ini nih. Nah, kita lihat tanggal pertemuan ketiga ya. Oke, saya langsung pertemuan ketiga saja nih. Kelihatan sekali bahwa dengan konsep autolisis, kondisinya sudah bagus ya. Dasar lukanya sudah makin bagus. Terus kulit di sekitarnya juga makin tenang. Sudah makin tenang. Kalau kayak gini kira-kira keluarga nyaman nggak nih?
Nyaman Bayinya banget. jelas nyaman. Nah, kalau bayi Bayi nyaman, keluarga nyaman ya. juga nyaman, keluarganya juga nyaman. Nah, pastinya ini kan pasti ada ada biofilm ya, jadi tinggal manajemen untuk kontrol infeksinya ini ya. Gitu kali Bu Betul, ya. betul, betul. Ya, ada sebetulnya satu kasus lagi, pasien neonatus, kebetulan salah satu cucu guru besar nih, ya. Tapi saya nggak tampilkan di sini karena saya belum dapat izin ya. Saya belum minta tanda tangan untuk izinnya, jadi kasusnya di tangan gitu, sama kasusnya. Jadi bengkak besar gitu, infus, ingat ya. Memang pemasangan infus ini cukup riskan pada bayi ya, baik dia baru lahir maupun usia 11 bulan seperti ini cukup menjadi perhatian buat kita ya. Kalau bisa disimpulkan hari ini Mas Devi, coba summary-nya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Nah, nanti bagi Nggak. Bapak Ibu, siapa saya bertanya? Jadi nanti kalau ketemu kasus-kasus bayi ini Mas Devi ya, harus Mas Devi pokoknya nggak boleh ditunda-tunda karena hitungannya tuh detik gitu ya. Sekali lagi bahwa bayi itu epidermisnya sudah terbentuk gitu ya, tapi masih mudah koyak. Gitu. Ingat ya, masih mudah koyak karena saking rapuhnya gitu ya. Dan memang pada proses penyembuhan luka pada bayi itu, pada anak itu relatif lebih cepat. Jadi kalau penanganan kita nggak cepat, yang tadinya dia kejadiannya akut, terus jadi kronik, nah terus bikin panik ke semuanya gitu. Karena tadi epidermisnya sangat rentan ya, mudah koyak, infeksi cepat mudah masuk. Makanya Dan memang terjadinya perlu pemahaman tentang pelaksanaan perawatan luka. Iya. Dan pilih balutan yang memang betul-betul mempertahankan kelembapan. Tujuannya hanya untuk autolisis saja. Karena dia akan segera tuh, autolisis akan segera terjadi. Ingat proses penyembuhannya akan cepat. Hanya kita tuh tidak kurang memahami tadi, mungkin bukannya tidak aware, bukan tidak perhatian kepada anak bayi ya atau pada pasien-pasien bayi kita. Hanya memang kan kalau lihat kondisinya yang cepat berubah itu ya kadang-kadang bikin kita sedikit panik gitu, apalagi dengan luka. Memang luka pada kasus-kasus pediatrik ini betul-betul harus menjadi perhatian. Karena bentuknya yang kecil-kecil tadi ya. Kan kalau kita tertusuk, kalau orang dewasa 5x5 itu kecil ya kalau pada orang dewasa. Tapi kalau pada bayi 5x5 itu udah hampir satu kakinya gitu ya. Jadi memang ukurannya yang mini tadi tuh yang menyebabkan orang tuh berpikirnya langsung stres. Nggak cuma petugas kesehatannya aja tuh yang stres tuh biasanya. Jangan ragu-ragu tuh untuk menghubungi, untuk call gitu. Karena kasus-kasus seperti ini proses penyembuhan lukanya cepat. Dan ini masih terjadi di Jakarta gitu. Ya, masih terjadi di rumah sakit besar di Jakarta gitu kan. Ya cukup miris juga sih sebetulnya Pak Devi. Jadi kalau bisa ada edukasi yang lebih baik lagi, bagaimana kita mengedukasi, karena salah satu program dari WUCARE Center, juga WUCARE Corporate University adalah bagaimana kita mengedukasi petugas kesehatan untuk kasus-kasus yang sederhana tapi tidak tertangani dengan baik. Nah, pastinya kalau dengan kasus-kasus yang seperti ini ya, jadi penanganan yang cukup lambat ya, penanganan cukup lambat dari tenaga kesehatan ataupun pasienkes yang pada saat yang menangani adik bayi ini ya. Jadi karena memang merasa pertama kemerahan doang ya, habis itu karena kemerahan aja akhirnya pasiennya disuruh pulang biasanya ya. Betul, betul. Kalau udah oke, jadi pasien disuruh pulang, tapi keluarganya kok lihat makin parah ya merahnya, kok udah kuning-kuning, nah baru masuk lagi ke rumah sakit. Maka terjadinya tadi langsung adanya selap seperti tadi. Karena memang biasanya di Indonesia karena tadi kebijakan BPJS alasannya dan atau apapun ya. Jadi memang pada kasus-kasus seperti ini biasanya pasien disuruh pulangkan dulu. Jadi akhirnya perawatannya terputus biasanya, makanya terjadinya selap seperti ini ya. Oke, karena juga akses juga sangat susah ya, akses untuk mendapatkan informasi yang jelas dan clear juga tuh sangat susah dari masyarakat. Makanya juga banyak ada keterlambatan perawatan itu sangat tinggi ya. Jadinya keterlambatan perawatan nggak hanya kasus infus ini aja, hampir semua kasus itu terjadi ya keterlambatan perawatan. Itu ya, jadi pastinya kalau dalam kasus ini Bapak Ibu jangan lupa autolisis.
ingatnya hanya autolysis debridement ya. Jadi pastinya Bapak Ibu hanya memilih balutan yang tepat untuk mempertahankan kelembaban ya. Oke, luar biasa Bapak Ibu hari ini ya, kita ngomong diskusi tentang infus ya. Jadi bagaimana perawatan karena efek pemberian infus tadi ya, dengan yang sangat pekat tadi, cairannya sangat pekat, jadi akhirnya terjadinya iritasi tadi pertama ya. Jadi ini mungkin juga sangat sering, nggak hanya pada anak, pada dewasa juga iya, tapi pada dewasa biasanya disebut dengan phlebitis ya. Nah, pada dewasa mungkin karena merasa kecil ya, karena kecil tadi ya, jadi merasa ya udahlah, sudah biasa healing juga sendiri. Tapi ada juga kasusnya ya pada dewasa. Oke. Ada. Ya, nanti kita next ekstravasasi Mas Devi pada pemberian kasus-kasus kemoterapi ya, itu juga ada. Ya, selain dari infus yang pekat juga salah satunya kemoterapi. Oke, thank you Bu Ida atas waktunya hari ini ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin komen ya, silakan komen di kolom komentar. Jadi sampai ketemu di Asmida selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dance like there's no tomorrow.